partai juga nih 2019 nyalon di PAN, tiba-tiba PSI 2024 kemana lagi bang partainya bang? Anak muda. Nah, semua partai merasa jadi anak muda semua. Ya. Yang udah 50 pun ngaku milenial gue lihat kan. Sok-sok dimudain. Kan apa yang bisa gue lakukan? Tapi itu kalau gua- ada orang, katakanlah aktivis yang justru malas nih gue masuk politik, kenapa bang? Nanti kayak Bang Faldo Maldini, gimana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube inilah.com. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, anak muda yang begitu bergairah untuk memasang badan bagi kekuasaan hari ini. Beliau adalah Bang Faldo Maldini. Siap, terima kasih. Sehat, Sultan. Bang Faldo ya. Alhamdulillah. Makasih lo udah diundang lo. Luar biasa. Enak bangnya jadi stafsus. Staf susah. Berarti kegiatannya sehari-hari di Setnek bang? Iya, di Setnek itu kan ngantornya di Kemensetnek. Oke. Nah, Kemensetnek itu di Komplek Istana. Oke. Ya, Di jadi ring satunya istana ya bang ya? iya, tergantung sih kita pengen bilang kita ring berapa ya. Oh gitu bang. Ya, jadi kadang kan ada orang yang memang mengedepankan proximity, Oke. kedekatan. Iya, makin iya, dekat dia makin kuat. Padahal jarak bangunannya lebih dekat kantor lu ya bang ya? Tapi capek nggak bang belain kekuasaan sekarang bang? Sebenarnya sih kalau gua ya merasa kayak sama aja sih di luar Sama kayak aja. dibully juga. Iya. Jadi ya karena udah polarisasi kali ya bro ya. Iya, Jadi udah polarisasi kalau Udah terbiasa dibully lah pokoknya bang Faldo ini ya? Iya, susahnya untuk orang-orang yang dulu di luar sekarang di dalam. No. Ya kan? Iya. Jadi yang di dalam masih kesel sama perangai kita dulu gitu kan. Yang di luar lebih Ya di kesel luar lagi. 2 kali lipat pukulannya. Iya, Karena iya. ngerasa kayak loh kok gua ditinggal gitu. Kalau masuk gitu ya bang Iya, ya? kok lu masuk, tapi gua kan nggak masuk sendirian. Oh ada juga ya? Iya, Pak Prabowo juga masuk. Pak Prabowo juga Pak masuk. Sandi juga masuk. Iya, Masa jubirnya nggak masuk? Iya. Bang Faldo, ini gue sebetulnya pengen nanya terkait isu yang hari ini masih hangat bang. Oh iya. Kemarin itu kan ada pertemuan relawan Pak Jokowi bang. Hmm. Ini sebetulnya mungkin udah tampil juga di beberapa media lah. Tapi Iya, iya. maksudnya yang gue pengen tanyain itu pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo Ya. sebagai kepala negara atau ketua tim ses bang. Ya. Jadi kan kita tuh apa ya? Nggak sadar atau nggak sadar kali ya bahwa Presiden Jokowi ini adalah presiden yang dalam tanda kutip itu membangun sistem kerelawanan yang baik loh. Oke. Ya, itu hal pertama tuh. Jadi beliau Baik ini indikatornya gimana nih pak? ya relawannya tuh ada, Pak. Dan itu berbagai macam lintas, bentuk, macam model dan berbagai elemen, segmen dan relawan itu memegang peranan penting juga dalam karir politik beliau ya. Tapi ketika relawan itu menjadi seperti sosok yang gagah sekali, itu gimana? Itu yang bikin partai terganggu. Partai terganggu. Tapi kalau kita lihat partai ya Tan ya dalam konstitusi ini ya. Oke. Presiden kan kepala negara, Yap. kepala pemerintahan, Yap. ya kan. Nah, ada satu lagi nih Pak Jokowi ini yang mungkin kita kaget juga sih. Kita jarang nih nemu barang yang kayak gini nih, presiden Gimana yang kayak gini. maksudnya, Ya pemersatu partai politik Pak. Semua partai ngerasa punya beliau, Oke. merasa Pak Presiden bagian dari dia. Bahkan partai yang dulu dukung dia sekarang meninggalkan dia juga baper kalau nggak diucapin selamat ulang tahun. Oke. Gitu loh ya. Jadi kita punya orang yang menjelang akhir pemerintahannya Pak, yang orang biasanya udah nggak peduli gitu loh. Yang pemerintahan sebelumnya tuh kan kadang-kadang ditunggu untuk partainya doang dia ngomong. Tapi kalau begitu, Tapi kalau yang ini nih ditunggu sama semuanya nih. iya tapi bang kalau statementnya begitu, pertemuan relawan itu justru bukan menjadi kontradiktif dari yang lu bilang. Kalau semuanya dirangkul, dia kan Presiden Republik Indonesia seluruh masyarakat ya. Tapi ketika menegaskan bahwa masih menegaskan dia adalah relawan itu adalah bagian dari dirinya. Terus gimana maksudnya yang statement lu bilang tadi bahwa ini bapak Jadi rekonsiliatif kan gini, lah. orang partai juga datang, dia juga datang. Orang partai ulang tahun dia datang. Oke. Ya, terus orang kerja pemerintahan berjalan. Oke. Ya, orang bilang Cianjur bos gitu kan. Lah Ya. dua kali tuh bolak-balik Cianjur. Ya kan? Terus juga PDIP-nya ngomel gitu ya. Ya oposisi merasa
pemerintah juga partai politik pendukungnya merasa juga rada posesif, relawannya rada posesif, Iya. oposisinya pun kadang-kadang posesif gitu loh. Semuanya posesif. Iya, semua posesif nih. Iya. Jadi ini adalah sebuah hal yang menurut gua kita tuh nggak siap aja punya presiden kayak gini gitu. Karena makin akhir makin keren gitu loh. Makin ditunggu nih. Justru makin keren. Iya, makin keren. Orang kan bilang, ini bakal lemdak, ini bakal apa. Iya. Loh, justru apa yang dia omong ditunggu orang. Ya kan, rambut putih ngomong orang, ya kan. Terus kumpul relawan, kita omongin nih sekarang gitu loh kan. Biasanya kan orang udah nggak peduli Pak. Coba lo cek aja di belahan dunia lain, ada nggak sih presidennya yang mau turun? Orang masih ngomongin dia. Tapi kan membicarakan itu bisa positif, bisa negatif. Oh ya, kalau menurut gua, Iya kan? selama orang masih menunggu apa yang di presiden nih kemana nih arahnya nih, ya kan? Contoh misalkan nih Bang, itu kan acara yang acara Ini boleh ya, relawan. ini ya? Boleh Bang, silakan Bang. Ini kopi luar biasa lah kalau di inilah.com nih. Jadi itu acara relawan yang ketua OC-nya tuh staf khusus presiden, Oh ya, teman gua tuh. ya kan? Aminuddin Ma'ruf yang jalan nemenin sampai ke tengah lapangan, gini ke atas panggung. Dan di tempatnya juga di GBK yang dihadiri oleh Mama. Jadi orang bingung ini alamat dari pertemuan ini tuh apa sebetulnya yang mau disampaikan? Sebenarnya gini juga Tan, karena ini kan relawan politik, Oke. pasti ngomong agenda politik. Ya. Tapi memang cuman yang dicuplik agenda politik. Iya kan? Lu dengar deh pidatonya tuh, panjang itu. Ya kalau gue sih nggak begini. Pak Jokowi kan juga ngomong soal pembangunan, soal Oke. IKN, G20. Tapi mungkin karena orang tuh udah percaya kalau soal kerjaan Bapak ini beres gitu kan. Ya kan? Orang deliver lah gitu. Nggak ada yang meragukan. Jadinya ya agenda politiknya kan yang dibahas. Ya event lokasi menurut gue satu hal lah gitu. Tapi ya yang menjadi seru adalah ketika semuanya ngomongin setelah itu kan. Mulai dari sampahnya, Iya. mulai dari konstituennya, mulai dari macetnya mungkin. Bahkan partai politiknya juga partai mengkritisi, politiknya Bang. juga begitu gitu. Dan menurut gua partai politik wajar banget Tan. Karena di dalam sistem kita ya parlemen itu ya mesti begitu. Gua bilang kan ya makasih dong PDIP udah ngeritik gitu loh. Karena memang PDIP di parlemen itu alarm buat kita gitu. Lu kerja hati-hati gitu. Kita ngawasin lo di parlemen. Apalagi kan partai politik pendukungnya ada di parlemen semua gitu kan. Mayoritas pula. Oke. Jadi menurut gue makin sering DPR partai politik dalam tanda kutip ngomel ya, itu makin bagus. Tapi kan anehnya Justru di aneh. banyak kebijakan partai politik itu nggak ngomong, Lu tapi ngomong, di sini lu ngomong tuh sama partai politiknya tuh. Kenapa abang ngomelnya di sini? Di sono kok abang ikut aja gitu loh. itu kan berarti ada ya memang pertemuannya ini yang mungkin orang menilai salah. Dan menurut gua bagus juga Tan. Kalau seandainya kita nggak ngomongin ini ya, takutnya nih diam-diam aja mereka baku atur untuk 2024 semua gitu loh kan. Ini ke sini. Jadi ya gue tetap menganggap ini sebuah hal yang positif ya, bahwa semuanya merasa memiliki Pak Jokowi. Ya, mulai dari lawan, Oke. mulai dari partai pendukung, bahkan oposisi pun gue juga yakin bingung juga kalau nggak ada Pak Jokowi gimana lagi model kerjanya gitu loh. Oh, ada oposisi sekarang ya Bang ya? Oh kan banyak nih. Oh, banyak ya. Yang ngomongin presiden tiap hari turun juga banyak Pak. turun juga banyak. Dan politik pecah belah tuh ya gue tau lah. Kita kan udah nggak relate lah ya. Yang terlalu sided, yang terlalu. Meskipun itu dirawat ya Bang, cara-cara politik. Menurut gue nggak bisa dilarang. Tapi kita nggak boleh nggak adil. Sebagai kepala negara, presiden harus bikin kebijakan yang adil. Oke. Ya. Jadi penegakan hukum harga mati gitu. Tapi sided sebagai kepala negara itu nggak mungkin. Gitu. Sekalipun harga mati tapi masih banyak sekali kritik dalam penegakan Pasti, hukum. pasti. gitu ya, Bang, Kan selalu dikritik tiap pidato 17-an Nah, yang itu kita dia. sama-sama susun itu kan Iya. kayak beberapa kali gue ngelihat momennya tuh yang ditanya itu yang nggak kita tekankan gitu loh. Yang kita tekankan yaudah gue tahu lo deliver gitu loh. Iya. Ya mencari yang perfect mungkin impossible. Tapi mencari orang yang bekerja keras sampai hari ini ya, dan kemarin mungkin kawan-kawan juga ngelihat presiden ke Kalbar gitu ya. Ya. Itu rame banget gitu. Ya dia masih tetap menjalankan tugasnya gitu loh. Baik semua Pak Jokowi kalau rombongan Bang Faldo Maldini. Bukan begitu. Saya lagi bekerja. Minum dulu. Minum dulu Bang, silakan.
Banyak orang yang bilang gue berubah gitu. Enggak, gue lagi bekerja. Kalau Lu dulu mungkin bekerja buat Pak Prabowo gitu ya. lu yang mungkin harus berubah gitu. Dulu bekerja buat Pak Prabowo di Pilpres, sekarang bekerja buat Pak Jokowi. Intinya sama bekerja. Bekerja. Meskipun sikapnya berbeda. Iya, posisinya aja yang bikin orang bingung. Soalnya banyak sekali diskusi Bang pasca pertemuan itu ya. Contoh lah misalkan orang kan pada akhirnya menangkap sinyal tentang rambut putih dan kulit keriput. Itu kan simbol yang dikeluarkan Pak Jokowi gitu ya. Sehingga Jangan yang duduk-duduk di ruangan AC. jangan duduk-duduk di ruangan AC. Orang akhirnya menerka dan mendiskusikan siapa orang yang dimaksud. Akhirnya indikator untuk menjadi pemimpin yang baik menjadi bias. Apa aspek penting untuk melanjutkan pembangunan, fundamental ekonomi? Orang nggak bahas. Orang bahas Ganjar Pranowo tiba-tiba cukur rambut, Anies Baswedan tiba-tiba cukur rambut. Lu nggak mutin rambut Bang, biar dimaksud Pak Jokowi Bang. Hebat ya, maksud gue keren ya. Maksud gue, menurut gue itu keren sih ya. Maksud gue ketika apa yang lo Justru keren menurut lu, Bang, Iya ya? kan, apa yang lo omongin jadi tren, Mbak. Iya kan? Tapi kan sebagai kepala negara nggak cukup jadi trending doang. Iya, Pak. tapi kan gini, dia sebelumnya kan Pak Prabowo yang diomong berkali-kali. Iya. Setelah ini jatahnya Pak Prabowo, ya kan? Sebelumnya juga mungkin Pak Erlangga juga, ini Golkar, partai yang udah lama. Iya. Jadi sebagai kepala pemerintahan nih dia nih ya, Oke, sebagai kepala pemerintahan, beliau lagi mendorong setiap orang yang bagus maju, Pak. Ya kan? Jadi orang yang ragu-ragu awalnya untuk maju, ya kuat lagi hatinya gitu loh. Dan bener kan orang, yang- diarahkan mendiskusikan tentang Ya, siapanya kalau kan? menurut gua kalau seandainya orang yang bagus maju lebih enak sih, Bro. Jadi pilihan kita banyak kan. Daripada Ya. kalau pilihan kita yang mohon maaf ya, gue bilang juga ke partai politik gitu. Ya kalau seandainya opsi dari presiden nggak cocok sama partai politik, ya nggak apa-apa gitu. Tarung aja. Dan Presiden Jokowi sesuai konstitusi nih, Pak, nggak punya juga hak untuk mencalonkan orang. Ya. Yang punya hak secara Artinya konstitusional. endorsement yang dilakukan nggak terlalu dan bermanfaat misal, juga dan sebetulnya. misalnya ya orang bilang endorsement cuma 10-11%, survei itu ya, SMRC terakhir. Ya menurut gue 10-11% itu suara, Pak. Iya dong, satu suara aja dihitung di pemilu. Yeah, one man, one vote, Apalagi kalau saya 10-11%. Nah, belum lagi kalau seandainya tuduhannya ya, ini gua udah recap lah semua tuduhan-tuduhan ya. Oke. Udah hafal lah ya. Iya, bro, jujur aja semua ini beat-beat yang menurut gua nih biasa aja gitu loh. Jadi kayak tuduhan bahwa nanti presiden gak netral. Lu kan bisa cek. Presiden ngomong aja orang bisa brrrr gitu kan. Apalagi dalam pemilu nanti. Karena orang pasti takut nanti akan ada pengerahan sumber daya untuk calonnya presiden. Ya, presiden itu sumber dayanya bukan itu, tapi kepercayaan publik. Ini orang nih suka nggak suka kan, mau nggak mau, lu harus terima. Dia tuh dipercaya orang, kekuatannya itu trust gitu loh. Oke. SBY di periode kedua juga polanya sama gitu. Bang. Setidaknya yang kali ini agak lebih banyak orang yang merasa memilikinya gitu, bukan partainya doang, ya kan? Oke. Dan mungkin ya bisa jadi menurut gua Pak Jokowi belajar dari apa yang dilakukan Pak SBY dulu kan, karena kan di periode kedua itu kan fase-fase kritis ya. Oke. Ya kan, fase-fase dibilang lemdak Iya, apa ini kutukan itu. periode kedua. Exactly, dan juga mungkin dianggap sebagai potensi nggak bisa ngapa-ngapain Iya. gitu kan. Belum lagi nih lebih challenging lagi untuk pemerintahan periode kedua ini menurut gue adanya COVID, ya kan, COVID yang membuat kita restart banyak hal tapi ternyata bisa jadi opportunity untuk bikin banyak hal gitu kan. Yang mungkin juga menjadi diskursus juga dari banyak orang gitu. Tapi ya gue sih ngelihat ini ya kita jangan kecilin presiden lah dengan apa yang kita harapkan gitu loh. Tapi kan kalau mengkritik kebijakan dan tindak tanduk politik yang memang secara gamblang dipakai, itu nggak apa-apa. Harus kan, lebih Bang? banyak kritikannya. Artinya bukan mengecilkan presiden sebagai personanya. Kadang-kadang dikecilin sesuai dengan apa yang mereka pengen juga kawan-kawan ini. Kalau secara akademik nggak juga dong disebut sebagai Ya kalau mengecilkan. soal aturan hukum ya kita cek aja misalnya. Kan biasanya tuh ini melanggar ini itu. Ya cek aja, kalau ada yang salah tinggal dikritik, laporin aja. Ya kan? Kalau seandainya ada gitu. Tapi kalau saya pengen jadi konten ya nggak apa-apa juga. pengen buat apa tren lagi. Iya, gitu bisa ya. jadi retweetnya lebih banyak gitu kan. Banyak juga orang yang mungkin tujuannya nggak memperbaiki kan. Tapi tujuannya itu impression dan reach. Tapi gue pengen nanya, lu sebagai Bang Faldo deh Bang, yang melihat dari semua tindak tanduk perilaku Pak Jokowi,
di 2024 Pak Jokowi ini mau menjadi kingmaker atau seperti yang beliau katakan mau berkebun atau isu lingkungan fokusnya di Solo atau gimana Pak? Kalau menurut gue ya, ini menurut gue ya, Ya, sebagai ini seorang Valdo ya. Sebagai seorang Valdo. Ini orang beyond sih. Soalnya identitasnya banyak Bang Valdo, yang tertulis di PSI juga kita tanyain. Silakan Bang. Beliau beyond sih bro. Oke. Maksud gue, dia orang yang dalam tanda kutip ya, nggak jadi ketua parpol, Oke. tapi bisa jadi presiden. Dan dalam derajat tertentu, mampu mengkonsolidasikan kekuatan partai politik. Ini fenomena politik baru. Oke. Ini gue relawan juga, itu model baru lagi tuh. Oke. Maksud gue, beliau ini menurut gue ya lebih dari sekedar parpol yang dia inginkan, lebih dari sekedar kerelawanan yang dia inginkan. Ini menurut gue. Jadi gamenya ini udah dimensi lain nih. Kalau biar gampang nih ya, biar gampang nih teman-teman mencernanya, kayak Elon Musk deh. Itu dia lebih dari sekedar pengusaha biasa gitu loh. Cita-citanya ke Mars pak. Iya. Ya gitu. Cita-citanya ke sono tuh. Ya, Elon Musk. mainnya nggak di bumi lagi nih kawan Oke. gitu loh. Jadi gua merasa Indikator lo game bilang bahwa Pak Jokowi itu beyond juga tuh. ya dia nggak peduli elektoral lah hari ini. Karena dia nggak tarung lagi kan. Iya kan? Exactly, ya, itu pasti. Iya kan? Dan dia juga dalam derajat tertentu siapa yang dia rasa layak, dorong. Dia nggak cawe-cawe juga di partai politik. Iya kan? Maksudnya nggak ada upaya lah. Tetap hormat sama Bu Mega. Lihat acara PDIP, ya kan? Lu lihat aja gimana Pak Jokowi menghormati Bu Mega gitu loh kan. Jadi ada mungkin kan sebuah fenomena baru kali ya, di mana selama ini kita tuh rely on political party, kita tuh bersandarnya di partai gitu, atau bersandarnya di relawan. Ada orang yang jujur ya, bagi gue ngelihat banyak politisi ya, gue ngelihat banyak ketum partai, gue dengerin banyak broker politik pun gitu ya. Ini agak beda sih, dan agak susah kalau lu memaksakan kehendak lu di orang ini gitu, karena dia tetap punya independensi. Nah kita kalau bicara ini kan biasanya kan kita bicara soal agen, aktor, struktur dan sebagainya, strukturasinya Giddens lah. Jadi ini orang mungkin berhasil ya mengawinkan antara dia sebagai kader partai politik, tapi dia juga sebagai agent yang memiliki independensi untuk bergerak gitu. Dan dia memiliki cita-cita dan pandangan yang mungkin nggak sama gitu, udah di beda level sih kalau menurut gua. Dibandingkan ya, kalau lu lihat Pak Presiden, lu 2012 lagi di SD, SMP, Gue masih di pesantren kayaknya. lagi di pesantren 2012. gitu, atau 2014 lu lagi di 14 baru kampus. mau lulus tuh, baru mau lulus. lulus. Lu bayangin bro, 2012 GUP DKI, 2022 sama Xi Jinping begini pak, sama Putin begitu pak, sama Zelensky gitu loh. So cepat sekali ini pak, dan itu ya mungkin ya timnya banyak, orang Ya, yang ada banyak mendukungnya, penjelasan tentang itu ya memang pasti ya. banyak kan, tapi secara personal ya itu bukan pekerjaan gampang sih Tan, menurut gua. Dalam waktu yang pendek bisa akselerasi secepat ini, dan menurut gua kita perlu menjadikan ini pelajaran ya, terutama untuk audiens teman-teman inilah.com yang mungkin tertarik di obrolan Sultan main politik gitu loh. Ini kayaknya fenomena yang mungkin kalau ini berhasil, kita juga bisa tiru jalan ini pak. Political beyond ini. Iya, maksud gue ya selama ini mungkin polanya kita mesti satu-satu titi dari bawah ya, nunggu dulu abang kita kelar dan puas gitu kan. Ya kan, tapi ini mohon maaf ya banyak orang yang nggak puas tapi ya pada akhirnya ikut gitu loh pak. Jadi itu sih yang gue lihat ya, sebagai orang yang ngelihat, sebagai gue politisi gitu, ini kok agak beda ya gamenya gitu. Dan itu gue sadari ketika melihat banyak ya makin belajar dari dekat ya. Kan dalam belajar tentu gue nganggap posisi gue nih gue kayak lagi magang aja gitu. Oh ternyata gini menteri itu kalau ini, oh presiden tuh kalau buka pintu begini caranya gitu. Kalau nerima tamu begini, salam begini gitu loh. Jadi ya gue merasa gue cukup beruntung lah ya untuk melihat itu. Dan Tapi nggak ada yang bisa dikritik gitu bang? apa? Nggak ada, maksudnya sesempurna itu sehingga lu mengatakan bahwa
Ya banyak lah yang bisa direvisi lah Tan. Maksud gue bagaimana kalau gue ya dalam bicara soal kualitas demokrasi masih banyak lubangnya gitu. Yap. Ya, soal reformasi hukum juga misalnya. Jadi Penegakan tapi menurut gue nggak cukup. Pada akhirnya ya gue merasa nggak cukup satu orang aja. Kita 3 ini, eksekutif, legislatif, yudikatif, nggak cukup di eksekutif doang. Dalam sistem yang sangat besar Gitu. ya. Oke. Perlu juga kita punya di legislatif yang gila-gila gitu. Banyak yang bagus-bagus, tapi kan kolegial Pak di situ. Kolektif kolegial. Iya, terus di yudikatif juga gitu. Jadi 3 pilar ini mesti rame orang-orang yang beyond gitu loh. Tadi kan kalau nggak gitu capek. capek. Tadi Bang Faldo mengatakan bahwa lu masuk ke dalam katakanlah magang gitu ya Bang ya. Tapi kalau misalkan kita melihat bahwa dari apa yang dilakukan gitu ya, mengajak Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno, Bang Faldo Maldini, apakah menyelesaikan persoalan di bawah gitu Bang? Mungkin setidaknya meredakan ya. Pada akhirnya orang kan ya kita ini kan kadang-kadang gini lah, desain politik. Ini bahasanya Bang Hasan Nasbi nih, ya kan? Iya. Ya kan? Desain politik itu tergantung sama pemainnya maunya mau ngapain gitu. Polarisasi udahlah Tan, nggak bisa terelakkan lah, dimanapun modelnya ya. Iya. Maksudnya selagi masih ada media sosial, Selagi masih ada partai politik bahkan. pastilah, pasti akan ada polarisasi gitu. Nah itu mungkin yang menjadi ini ya, menjadi pikiran gitu. Karena kan kerja-kerja ini nggak waktu pendek ya, 5 tahun itu kan pendek ya. Kalau kerja terus, kalau nggak ngapa-ngapain 5 tahun lama Pak. Kalau duduk doang di dalam AC. Iya 5 tahun tuh lama gitu. Kalau nggak ngapa-ngapain. Nah jadi waktu itu sepenglihatan gue, dan itu juga kalau orang kan banyak yang ngomel juga, bro lu kan dulu kritik dia terus begini. Ya bagi gue kan pemilunya udah kelar Pak. Ya kan? Ya, kalau seandainya lu masih pengen ribut ya silahkan. Gue sih sebagai politisi ya, kita itu kan taruhnya pas pemilu doang Pak. Kadang-kadang Oke. orang lebih senang jadi politisi tuh kalau udah beda tuh Pak, udah nggak bisa ngobrol Pak. Itu yang menurut Itulah. gua time frame yang ya kita nggak bisa salahin orang. Itu ada persoalan literasi politik Pasti, juga. setuju gua. Lu mengatakan bahwa mungkin pilpres itu adalah game, begitu game selesai ya udah. Tapi ada orang yang menganggap Wah ini pertarungan sampai mati Pak. Yang lebih sedih itu yang sampai cerai Pak. Ya kan? Ya kalau saya tiap pilpres cerai Pak. Yang untung suaminya, ya kan? 4 kali pemilu, 4 tapi kali memang lu ini. sadar kan di bawah itu mengkristalnya luar biasa Bang. Dan nggak selesai dengan lu Nah masuk itu ke yang dalam. itu yang mungkin sedang diupayakan oleh Pak Jokowi yang ketemu Pak Prabowo dan Pak Sandi gitu kan. Dan ya apakah itu hilang ya nggak bisa lah Tan. Orang mah ya lu bisa baca dari data survei aja. 15 ini, 15 ini. Jadi ya sama jumlahnya ini, sided sini 15, sided sini 15, ada sisa lah sekitar 70 orang. Nah pertarungan election itu kan di sini nih. Siapa yang bisa meyakinkan siapa, itulah yang dibagi-bagi angkanya tuh antara kandidat-kandidat yang sedang mau bertarung ini. Kebaca kok di peta hasil survei kalau menurut gua. Demografi Ya pemilih demografinya gitu ya. tuh sidednya berapa yang ngelotok kali bahasanya, yang fix sampai mati itu. Party ID-nya kenceng lah gitu ya. Mungkin tokoh ID mungkin lebih tepatnya, Iya, karena partai ID kita rendah gitu Iya, kan. iya. Tokohnya Pak Jokowi, tokohnya Pak di luar, enggak tokoh ya, di dalam dan di luar. Posisi ID mungkin lebih tepatnya. Posisi ya. Ya itu dia makanya Menarik tuh jadi kajian tuh. akhirnya Bang, ketika lu masuk gitu ya dan beberapa orang masuk menciptakan situasi yang antagonis gitu loh. Lu akhirnya kan bahkan beberapa kali kita ketemu di TV One kan kritik BEM UI tentang lip service, tentang apa lu. Terakhir lu bilang jangan jadi badan eksekutif meme apa kalau nggak salah. Lu jadi antagonis Bang kelihatannya. Ya nggak apa-apa bro. Masa protagonis mulu? Lu kan nggak lagi main film ini. Tapi kan Justru gua ada lu kayak lagi main film Bang menurut gua. Ada keinginan gua yang BEM UI waktu itu, tolonglah bro, lu tuh kalau mengkritik jangan lo bilang kita kagak kerja. Lo cek itu, misalnya lo nggak terima misalnya bansos kita 200 triliun, lo cek dulu kurangnya di sini boang gitu, ada korupsi di sini. Ya kalau lo main baku hantam apa tidak ada, ya mohon maaf bro. Tapi lu nggak lupa berangkat dari BEM juga kan Bang? Oh, justru karena gue sayang sama BEM UI Pak. Gue yakin ini barang, ini anak-anak lebih keren. Gue selalu menganggap teman-teman yang di bawah itu lebih pintar Pak. Jadi gue nggak akan mau ngelawan. Oke. Ya, jadi
Gue selalu pengen Tapi kan berkawan. faktanya di medsos lu Loh, apa kalau di seandainya berita. mereka nganggap gue ngelawan ya mereka belum pintar itu gitu loh. Jadi kalau seandainya dia bisa lebih keren gitu. Ya masalahnya Pak, buzzer rada pintar juga sekarang Pak. Gitu, pakai data juga kadang-kadang disusun argumennya dengan rapi. Kakak pembinanya yang pintar. Mungkin ya tergantung, dia kan BEM UI juga ada pembinanya. Adalah mungkin majelis syuro atau Tapi nggak apa bisa gitu. dipersamakan karena BEM kan kita bisa kajian Oh, ya, kita bisa pasti. akses. Kita mah seneng, tapi jangan berhenti di meme. Kan kadang-kadang nggak baca kalimat lanjutannya, diambil di potongannya itu. Badan Eksekutif meme, jangan berhenti di meme, ya sudahlah. Karena kan kadang-kadang ya apa ya? Ini udah nyampur-nyampur juga Tan. Jadi kayak ada Lu mau kritik BEM sekarang nih? Enggak. Oh, Maksud gue sih respect. Kalau bisa tiap hari demo mah bagus kalau menurut gue, kalau kuat gitu ya. Gue kan tiap nanya ke anak-anak ketua BEM, gue nanya mah, lu berapa kali demo? Udah lebih 10 jari belum? Belum bang. Tambahan gitu. Tapi kan bukan soal kuantitatif juga kan Ya demonstrasi gimana itu. lu bisa punya kualitas tapi jarang latihan Pak? Ya, Iya oke Iya, juga. lu harus latihan mulu. Gue yakin reformasi di korupsi lu tuh lu udah latihan berpuluh-puluh kali demo Iya, pasti. tapi kita nggak bisa pungkiri dengan koalisi yang begitu ketat sekarang kan orang demo juga pada akhirnya menyebabkan aduh susah Ya juga kalau kita. berharap demo perubahan itu konyol Pak namanya Pak. Kau mau perubahan masuk politik. Berarti apa maksudnya yang apa Masuk politik dong kalau mau perubahan. masuk politik? Iya dong. Demonstrasi Sultan, nggak akan merubah apa-apa. itu akan membangkitkan pikiran. Tapi kalau seandainya ya lu Masa menganggap- sebatas membangkitkan pikiran sih bang? lu gini loh Tan. Lu sadar bahwa keputusan ini diambil oleh siapa? Ya kan? Kita demo itu kenapa? Karena kan mentok. Iya kan? Kita nggak bisa ngobrol lagi nih Situasi ya. sekarang. Iya kan? Oke. Apapun kejadiannya Tan. Pak, ini aku udah ngomong 5 kali loh sama bapak lo. Bapak nggak mau ya, aku demo besok. Kan gitu kita demo. Kan nggak ada tiba-tiba Pak besok aku mau demo, ngobrol aja belum. Itu kan biasanya tuh dikipas tuh sama itunya tuh, sama dekan sama dosen tuh kan. Kita kan demo tuh karena nggak ngobrol. Ini kan advokasi kan polanya begitu. Nggak ada ya, Pak. jembatan gitu ya. Iya kan. Oke. Nah tapi Nah, lu sekarang di dan dalam jujur kenapa gua masuk nggak jadi- politik ya? nggak jadi Jujur, jembatan, Bang? Jujur gue masuk politik karena sering demo Pak. Kacau ini gue bilang, kan gue udah demo berkali-kali tapi nggak berubah-berubah. Dan gue sadar kalau Ini begitu. DNA-nya mungkin ya. Oh, iya dong. Kalau Ha-ha. masuk ke Mensesneknya kan bukan karena Ya, sering ini kan demo. proses politik juga. Oke, ya kan? bagian part of it. Bagian dari politik. Jadi ketika gue ngelihat korban penggusuran UU nomor 1 12 tahun 2012 itu kan masih ada di badan gue Pak, dan akan gue perjuangkan. Nah gue nggak bisa ke situ kalau gue nggak pegang kuasanya. Nah pegang kuasanya lo harus ke DPR, lo harus jadi Mendikbud, iya kan, lo harus jadi dirut KAI yang waktu itu gue demo gitu loh, Oke. ya kan? Atau misalnya gue punya kesempatan untuk ngirim banyak anggota DPR lewat partai, gue kan percaya parpol, Oke. ya jadi gue memilih langkah itu. Ya. Ada juga yang mungkin mau pakai cara lain, silahkan, nggak ada yang benar nggak ada yang salah gitu loh. Oke. Tapi dalam derajat tertentu selama kita mempercayai yang namanya demokrasi, instrumen yang real, yang namanya partai politik, Nggak bisa dipungkiri. nggak bisa dipungkiri. Jadi memang partai politik ini banyak masalahnya, tapi suka nggak suka Tan, solusinya juga ada di mereka. Ini bencananya kan kadang-kadang gitu loh. Iya. Nah makanya kalau menurut gua iya, tapi lagi-lagi gue termasuk yang nggak pengen maksa-maksa orang juga ke parpol Pak, Iya. karena berat gitu kan. Terutama Dan- anak muda. Terutama anak muda gitu. Oke. Ya kalau bisa berkarir oke, tapi jangan, lu mungkin boleh benci Valdonya ya, nggak suka Pak Jokowinya, nggak suka Pak Prabowo-nya, tapi lu jangan benci politiknya Pak. Sepakat. Nah, Kalau itu yang penting politiknya. gitu. Jadi kalau lu benci politisinya, it's okay. Tapi lu jangan pernah benci politiknya, karena di situ nasib lu, nasib anak lu, cucu lu, kemana arahnya, pajak lu, disikat kemana, mainnya kemana, APBN-nya gitu. Jadi it's okay lu benci politisinya, tapi jangan pernah lu benci politiknya. Partai politiknya? Apalagi jangan pernah lu benci partai politiknya. Lu mungkin nggak suka, tapi suka nggak suka. Kalau lu pengen mengubah, lu mesti pakai itu barang Pak. Jadi ini kayak blessing in disguise lah bahasanya ya. Jadi suka nggak suka, kalau partainya bagus, selamat nih barang. Ya. Tapi kalau partainya mohon maaf ya agak susah nih, iya kan. Nah tapi kan masalahnya yang pengen masuk parpol bukan orang yang pengen mengubah doang. Itu dia. Banyak Banyak motif yang banyak masuk partai politik. motif. Belum lagi kalau seandainya ada yang pengen
ya melanggengkan bisnis dan sebagainya. Salah, menurut gua nggak juga, pinter juga tuh orang gitu kan, gimana dia bikin Ngambil sustainable keuntungan business gitu kan. Iya, motif Jadi baru tuh. ya ini kan pada akhirnya ya demokrasi, kita menganut saling banyak-banyakan ya. Ya ada ekses negatifnya, Ya. ada ekses positifnya juga. Nah sekarang mungkin kita perlu cari setelan yang pas saja. Dan dalam derajat tertentu Presiden Jokowi hari ini berusaha mencari setelan itu. Gimana tidak dikontrol partai, gimana tidak dikontrol ini gitu. Dia Dan mungkin itu dilakukan sama ketua parpol yang mungkin masuk dalam kabinet. Iya kan? Itu kan juga banyak tuh. Yap. Lo bayangin gimana mereka ketua partai ngasih rekom kalau seandainya pemilu gitu, tapi jadi pembantu presiden, menteri kan pembantu presiden, Bertugas untuk negara juga. bertugas untuk negara. Nah di situ tuh, jadi memang ya kembali ke teori yang paling dasar lah ya, katanya politik seni ya di situ seninya Pak. Nah ya kalau saya banyak mutung-mutung ya capek di politik. Tapi kalau seandainya menganggap ini kayak kebahagiaan, ya kita perlulah membuat kondisi ini kayak membahagiakan sih. Kalau gue sih seneng ya. Politik bahagia. Seneng sih, karena gue bahagia aja ngeliat presiden begitu. Mungkin sebagian dari kita kaget gitu, kok ada presiden yang kayak gini gitu. Pemerintahnya begini. Tapi ada juga yang lain yang kaget, kok ada presiden seperti ini. Konotasinya berbeda. Kaget juga gitu. Wah ini kok begini nih, nggak cocok nih. Ya nggak salah Pak, demokrasi. Iya kan, makin banyak kritik makin bekerja gua. Berarti justru DNA seorang aktivis, mantan ketua BEM itu jangan justru semangatnya nggak masuk ke dalam partai politik. Gua nggak bisa nyalahin membenci Pak. Mungkin politik. setiap orang punya latar belakang, punya pilihan hidup, punya mungkin. Kita bicara identitas aktivis nih Bang. Tekanannya. Maksudnya gini, ketika nanti satu saat pemilu dikuasai oleh mereka yang tidak pernah mendemo, tidak pernah diskusi, hanya karena akses privilege bapaknya, saudaranya, dan lain-lain sebagainya, orang-orang aktivis itu terpinggirkan. Ya gue sih kayaknya teman-teman gue itu sih hari ini yang seangkatan sama gue. Berarti 2019 seperti itu medannya? Ya lu lihat aja sekarang di DPR. Sepakat. Iya kan, lu Sepakat. pasti kita nggak usah ngomongin lah. Sepakat. Tapi, Kalau ini berkepanjangan gimana Bang? ya gue cuma nunggu lu pada datang aja. Apalagi yang bisa gue lakukan? Ya kan daripada gue marah-marah gitu kan. Ya kan, so I have to do what I can. Ya kan, apa yang bisa gue lakukan? Tapi kalau ada orang, katakanlah aktivis yang justru malas nih gue masuk politik, kenapa emang? Nanti kayak Valdo Maldini, gimana Bang? Ya nggak apa-apa, pilihan dia, ya kan. Jadi ya gue sih nggak di posisi bisa nyalahin orang sih Tan ya. Tiap orang tiap aktivis ya punya reason pilihan, juga. ya. Gitu. Tapi itu bahayanya Bang ketika ada jarak gitu ya Bang ya. Nah, Privilege semua orang yang mungkin di dalam. karena kurang ngobrol aja. Kurang Tapi bergaul. ya menurut gue sih wajar sih ya, karena nggak mungkin kita bisa memuaskan semua orang. Untungnya gue nggak lagi bikin fans club aja, gitu ya. Jadi lu bayangin ya betapa beratnya orang yang lagi ingin mengentertain semua followersnya gitu. Iya. Dia akan dikontrol abis. Iya. Yang paling enak itu bebas. Ya gue pindah kan, gue udah cerita berkali-kali di Iya, beberapa di banyak tempat. Hilang 180.000 Instagram followers gue. Sampai hari ini nggak balik-balik tuh. Yang kok pendukung presiden kagak ada follow gua gitu loh. Sebel juga kayaknya. Tapi ya nggak apa-apa Tan gitu. Karena gua nggak menganggap itu sesuatu yang harus gua keep, gua jaga harga diri itu gitu. Berarti apa yang lu pegang teguh Bang ketika Value aja. apa value-nya Bang? Posisinya bisa berubah. Ya, tapi mungkin value-nya nggak berubah. Apa yang lu pertahankan Keinginan value dari kita untuk terus menyatakan yang benar. Ya, keinginan kita untuk terus merasionalisasi kebijakan yang tepat. tapi kan dulu Yang gue ketika serbu kan 2000 kebijakannya, Pak Jokowi. 2019 lu salah-salah kan Kebijakannya. Nggak nyerbu orangnya loh ya. Iya, kebijakannya. Fokus ke tidak hanya infrastruktur, tapi produksinya juga. Hari ini apa? Hilirisasi nikel. Oke. Gitu kan? Kan dikerjain. Jadi value-nya Iya, di value-nya public di situ policy-nya ya. gitu loh kan. Nah, itu yang kadang-kadang bias sama posisi berdiri Tan. Dan itu adalah konsekuensi logis. Bahkan gue nggak pernah mutung juga, santai aja Pak Santai gitu aja. loh ya. People kan, orang tuh bisa datang dan pergi kok di politik. Jadi kalau di politik nih lo ngelihat pendukung tuh kayak jalan di padang pasirnya Pak. Ada yang ikut, ada yang balik kanan, ada yang ikut, ada yang balik kanan gitu. Jadi jangan sampai ya kawan-kawan ya, jangan sampai menuhankan itu. Itu Iya. sih bahaya ya. Termasuk menurunkan siapapun itu ketika orang nggak bisa mengkritiknya berarti Iya termasuk.
Gue kalau disuruh mengkritik ya, gue tadi udah nyampaikan kan, ada beberapa poin gitu. Tapi itu kan di positioning individual Bang Valdo Maldini lah ya. Kita juga melihat bukan hanya perpindahan posisi dukungan bagi satu kelompok tertentu dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi misalnya. Partai juga. Partai juga nih 2019 nyalon di PAN, tiba-tiba PSI 2024 kemana lagi Bang partainya Bang? Enggak, gue sih. Gue tuh ya, karena gini party ID di kita tuh rendah. Enggak, tadi kan soal value yang lu pegang. Nah kalau partai pindah itu apa argumentasinya Bang? Ya karena kalau gue sih simple aja. Partai itu adalah tempat kita untuk exercise. Oke. Ya, vehicle lah. Kalau orang bilang vehicle. Dengan kondisi partai ID rendah, orang tuh juga gampang pindah, Pak. Lo lihat aja. Ya. Voters behavior kita tuh geser terus tuh. Kalau Public dilihat trust turun terus. Iya, lo bisa geser kemanapun. Gitu. Yap. Paling yang lotok kader partai itu PDIP dan PKS lah. Kita bisa bilang gitu. Karena memang secara partai ID ya. udah jadi tuh, sistemnya udah jadi gitu. Tapi kalau partai lain masih belum lah, apalagi partai baru ya. Nah jadinya gue melihat di PSI usianya Muda. sebaya, Oke. ya nggak ada kepemimpinan dominan. Meskipun di banyak survei anak-anak muda juga malas pilih PSI Bang. Ya it's okay gitu. Anak muda kan juga nggak perlu kita paksa-paksa milih kita Pak. Iya, betul. Justru kadang-kadang gue melihat segmennya PSI ini siapa? Emak-emak yang pengen anaknya kayak Samara. Kayak Samara. Iya, emak-emak yang anaknya pengen kayak. Lagi-lagi individunya Bang. Iya, iya pada akhirnya kan itu yang menjadi PR ya, PR dari partai politik gitu. Bahwa harusnya kan inline ya Tania. Kalau seandainya, ini gue juga melakukan kritik di dalam ya. Jadi misalnya kayak PSI gitu. Atau Partai Anak Muda lah, jangan PSI. Semua partai sekarang menjargonkan anak muda. Ya, semua partai merasa jadi anak muda Ya. semua. Yang udah 50 pun ngaku milenial gue lihat kan. Sok-sok dimudain, gue kesel banget kadang-kadang Kali tuh itu sentenial harusnya tuh. mengkritik itu harusnya. Jadi misalnya kalau lu pro sama lingkungan yang bersih, Oke. ya kan? Maka policy lu di DPRD DKI adalah menciptakan lebih banyak pohon, membuat lebih banyak trek sepeda, kader lu pergi ke kantor pakai sepeda, Pak. DKI. Itu baru lurus tuh. Oke. Cara lu berpikir, cara lu berpolitik, sama cara lu hidup. Oke. Nah, itu kan yang harusnya yang menjadi harapan. Oke. Tapi kan dalam game politik, realitas politik kita, nggak semuanya kadang-kadang Itu di ruang lingkup DKI kan, Bang? Iya, Di kan nasional? kan PSI di DKI doang. Oke, ya kan? Oke. Ya kan partai sayang ibu kota nih. Sayang ibu kota, Orang kan iya. kita. Jadi kadang-kadang di Indonesia tuh gue gitu dibilang apa yang dibilang sama apa yang dikerjain itu makin jauh. Itu dibilang politisi ulung. Iya kan? Iya. Ulung nih orang gitu kan. Nah, itu kan yang selalu kita dekatkan jaraknya. Apa yang lo bilang? Gapnya pengen lu hancurkan. Iya, ketimbangan nggak di ekonomi doang nih Pak, Iya. tapi di apa yang diomong sama apa yang dikerjakan, gitu banyak. kan. Dan ketimpangan itu kan musuh kita abad inilah. Jadi, ya gue merasa kayak partai politik di Indonesia masih tidak terlalu ideologis, cuman dibagi berdasarkan segmen pemilih. Jadi ini Iya. kayak nge-trade market share aja nih. Betul. Iya kan? Jualannya sama. Dibagi tiba-tiba ketemu ustadz pakai peci semua, Iya. tiba-tiba pakai bajunya aneh semua Gimik gitu. semua. Dan sekarang anak muda masih melihat bahwa partai politik itu wahana yang berbahaya. Wajar sih. Gue sih Termasuk bilang di PSI, Bang. wajar ya. Menurut gue wajar. Bahaya loh. Maksudnya makanya gue lagi-lagi gue nggak gue nih bukan motivator politik ya. Ayo anak muda masuk politik. Jangan. Enggak Pak. Enggak tega gue. Tapi kalau lu masuk, Kenapa enggak tega? ya ini berat gitu loh. Gue aja merasakan beratnya, apalagi lu gitu loh kan. Tapi kan lu sekarang udah di staf Bos, khusus. itu kan satu hal. Oke, Itu satu 1001. hal. Iya kan? Tapi kalau lu udah masuk, ini kalimat gue belum selesai nih. Oke. Ini takut dipotong nih. Jangan masuk politik kata lu. Tapi kalau lu udah masuk, lu jangan berhenti. Oke. Jangan berhenti. Jadi tugas lu jalan terus. Lu Sekalipun berpindah-pindah. sekalipun berpindah-pindah. Yang Jangan pasti lu berhenti. pegang terus aja nih. Ya, lu pegang terus aja keyakinan lu. Ibarat lu datang di ruang gelap nih ya. Lu pegang lilin satu nih. Oke. Lu pegang aja dulu sampai teman-teman lu datang bawa lilin. Ya, entah dia bawa lilinnya akan ngebakar lu apa gimana. Iya. Tapi setidaknya tugas yang udah masuk ya. Ini mungkin kawan-kawan gue yang lain mungkin dan Kalau ilustrasinya begitu, berarti kan lu dikejar waktu, Bang. apa? Lilin ini kan habis akan membakar. Pasti. Jadi banyak juga orang bertanya, kapan dok perubahan terjadi kalau lu masuk politik? Ya tunggu waktu lah, gue bilang. Kan pada akhirnya kita butuh waktu untuk memprosesnya. Kalau lu nggak sabar, lu tanya sama waktu, gue bilang. Lu coba ngomong sama waktu, waktu kapan perubahan terjadi gitu loh. Aneh itu orang. Iya makanya. Karena kan butuh proses Pak. Lu tahu sendiri. Di sisi ini gue mau kembali lagi sama orang bisa cepet tadi tuh.
Nah, Oke. itu loh maksud gue. Privilege. Kalau enggak cepet kayak Pak Jokowi gitu. Balik lagi ke Pak tanpa Jokowi. resources yang Oke. diakui bahwa kan SOP-nya punya partai, punya duit, punya ini gitu. Nah, ada orang ya yang dapat gitu. Nah, apakah kita bisa niru cara yang sama? Gue yakin enggak. Karena kalau cara yang bersama itu mungkin cara yang sama ya, mungkin nggak bisa dicoba 2 kali kali ya. Ya mungkin nanti kita ngelihat presiden kita dari startup, presiden kita lihat mungkin dari inilah.com mungkin modelnya gitu. Maksud gue kan Ya. kan ada Dan nggak bisa diduplikasi tren 2014, begitu. Dulu kan 19 kepala tuh. daerah, Ya. ya kan sebelumnya militer, Ya. sebelumnya lagi mungkin tokoh budayawan bangsa orang pintar gitu kan. Ada Sebelum lagi yang sederhana yang gitu sebelumnya kan, lagi ke pasar, ke paling gorong-gorong. yang paling pertama itu marketing politik, jago pidato misalnya kan. Bung Karno kan jago politik, Ya. jago bicara. Ada tirani dalam kata-katanya. Ada yang berjarak, bergaya gitu. Mungkin tren ke depan dari startup, mungkin dari sociopreneur. Jadi staff sus nggak ada? Wah, kalau staff sus itu mungkin ya menurut gue sih. Kok lu ragu Tapi sih? menurut gue ya, kalau orang pengen jadi menteri harusnya ngerasain jadi staff sus sih. Oh gitu ya. Dia kan ngelihat semua prosesnya, Pak. Ini kata senior gua yang udah di staff Tapi kan sus yang jadi menteri-menteri sekarang ada juga yang nggak pernah jadi staff sus juga. Iya, makanya dia hire staff sus yang keren. Oh iya. Nggak, Siapa gua tuh bang? Ya banyak lah. Kan kalau dialognya siapa ya? Ada yang juga bilang banyak orang pintar di politik, tapi rata-rata jadinya TA dan staff sus. Ada yang ngomong itu juga Tan. Siapa ya? Kok nggak salah penyanyinya Leto deh di channel lain gitu loh. Seingat gua. Ya itu jadi kritik lah bang. Tapi lagi-lagi ya memang ya ini seru sih. Maksud gue dengan demokrasi di Indonesia begini ini akan seru sekali. Untungnya kan gejalanya nggak ke otoritarian, Pak. Itu aja kita. Lihat negara-negara lain, Pak. Dengan kondisi ekonomi yang susah lebih otoritarian gitu. Kita belum ke parlementer ya, maksud Tapi gue. generasi Z anak-anak muda itu banyak yang takut bersuara loh bang. Karena tadi penegakan hukum. Kalau di survei CSIS menurut gue ini ya lebih kayak ke nggak nyalurin aja. Gue yakin mereka berpikir. Dan gue percaya. Tapi fenomena itu terjadi bang ketika orang berpendapat Instagramnya hilang. Ya orang juga nggak bisa. Wah ini salah negara. Itu kadang-kadang ada ambiguitasnya juga. Gue sih banyak sih mengerjakan menyelamatkan Nah. akun IG orang. Iya. Bahkan lu kan jadi penyelamatnya juga gitu loh. Itu terjadi dan itu bukan satu orang bang korbannya, tapi orang ngeliat, wah nanti gua kayak dia. Yalah. Menurut gue itu sih jebakan algoritma itu ya. Jebakan algoritma ketika kita Masa nggak ada relasi kuasa di situ bang? Ya susah juga membuktikannya Tan. Ada nggak buktinya gitu loh? Iya itu dia sih. Iya, Memang susah juga. ada susah membuktikan. Jadi kita agak bias juga kok kita bilang ini pemerintah. Masa orang biasa mampu menghilangkan? Ya, kita nggak tahu Tan, nih banyak kan orang-orang yang kan biasanya orang-orang yang nggak biasa ini yang. Tapi memang lu nggak senang lah dengan situasi. Oh enggak lah, seperti gue itu, kalau ya. saya ada apa-apa, ini ditangkap nih, telepon Kapolseknya langsung Pak. Ya kan, kalau seandainya Mamat tuh kemarin hilang tuh, ya, sekampung kita namatinnya Pak. Ya semua orang bekerja Iya, Pak. iya, Ya kan, Mamat maaf Al-Katiri namanya jadinya kan. Makan diri minta maaf soalnya bang. Iya minta maaf soalnya kan. Aduh, iya, Datang lagi dia ketahuan Nasdem, sebut merek maaf. Tapi Tapi juga hilang total politik. hilang juga Pak. Instagram. Iya. Banyak kan, tapi kan kita kerja gitu. Lu nggak bakal ngilangin obrolan Sultan kan bang? Kalau bisa ini ini bagus lah ini. Kawan kita juga yang punya. Iya. Ya, mudah-mudahan kawan kita masih sabar di politik. Iya. Ya itulah maksudnya kita bicara partai politik tadi apa anak muda di politik gitu ya sekalipun lu nggak suka mengkampanyekan ayo masuk politik tapi kan kita punya saham terbesar di 2024 gitu loh bang. Jadi untuk memberikan pelajaran, memberikan navigasi bagaimana indikator yang baik, program yang baik itu wajib. ini gue mau masuk nih Tan, bagian ini. Gue percaya ya, yang muda-muda yang 2024 nih Tan, ini lebih rumit di tabnya menurut gue. Oke. Karena mereka Nggak segampang yang nggak gampang juga sih 2019 sekedar, ya. karena kita sesama muda nih, ayo kita sama-sama nih. Nggak bisa bos. Nggak bisa Nggak begitu bisa, nggak bisa. Menurut gue ya, mereka mungkin akan lebih fokus ke konten isi. Dia tahu mana yang kosong, mana yang berisi. Mungkin mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih radikal menurut gue. Dalam tanda tertentu contoh nih Tanya, Bang gimana pendapat lu soal LGBT? Bang gimana pendapat lu soal legalisasi ganja? Bang gimana pendapat lu soal narkoba? Gitu. Mungkin mereka akan lebih ke situ loh Tan. Dia pengen menunggu sikap lu tentang itu tuh Dan gimana? jangan sampai ini catatan buat kita yang muda ya Tan ya.
Jangan sampai jawaban kita kalah progresif dari yang tua. Ya. Itu loh, yang lebih senior. Karena pada akhirnya mereka bisa ngejudgment, loh muda-muda ini nggak ada bedanya sama yang tua. Lebih progresif Pandana Baban ya, mati kita. Iya kan? Senior iya kan? iya. Udah 78 tahun gitu, Iya, tapi jawabannya lebih progresif dari lu kata dia. Artinya bukan sekedar angka Bukan bahwa dia sekedar muda. identitas Ya, umur gitu, gue tapi sepakat. keberpihakannya sih. Itu mungkin Kualitas, yang keberpihakan. iya, itu mungkin jadi PR ya, mungkin menurut itu PR gua juga gitu. Maksudnya apa ya? Gua mungkin menyadari ngelihat fenomena-fenomena konten kreator muda non politik yang muncul, kayak lu juga udah mulai main gitu kan. Siap. Kan pertanyaannya kritis-kritis gitu, nggak sekedar percaya-percaya aja gitu loh. Dan kita lagi mempraktekannya kan gitu. Ya. Jadi menurut gua walaupun kita bisa berbeda, walaupun kita mungkin nggak satu gitu, tapi pasti nih penonton-penonton ini concern sama apa yang kita omongin, Pak. Itu dia. Nah itu yang membuat beberapa politisi mungkin yang nggak ready untuk fokus ke konten mungkin akan tumbang, Pak. Jadi jangan sekedar like or dislike aja gitu loh Bang. Gua Bahkan menurut gue election itu nggak relevan lagi kalau seandainya lu konten lu kuat gitu. Oke. Dalam derajat tentu gue beruntung loh ya, gue kalah pileg, gue kalah pilpres, Oke. tapi gue nggak kalah amat gitu loh. Bisa dapat untung ya. Bang? Iya maksud gue orang yang tadi kan gue sempat ngomong kan, orang yang menang aja hilang kan, apalagi orang yang kalah kan. Ya, Tapi kita kan sempat bahas. kalah. 2019 itu kan Aldo Maldini muncul. Kalah itu banyak bukan nama. berarti lu mati di politik, Pak. Ya. Ya, jadi kalau lu tetap fokus ke substansinya, gua rasa sih nggak akan ada masalah. Ya maksudnya kadang juga ada momentum, ada luck, tapi juga ada kerja keras. Ya. Itu yang mungkin harus menjadi catatan dari obrolan bos Sultan ini. Waduh, Ya, ngeri. jadi sehingga itu yang menjadi pembeda sih di antara politisi muda yang lain, dan itu yang akan membeda di antara partai yang lain menurut gua. Itu yang harus diputus mata rantainya sih Bang. Maksud gua ya oke lah dalam banyak kebijakan, dalam banyak perilaku mungkin gua nggak suka dengan apa yang lu sampaikan di media, tapi kan nggak menghentikan kita diskusi. Yoi. Nggak menghentikan pertemanan, Itu yang berpikir penting. dan lain-lain sebagainya. Itu yang penting. Khawatirnya nanti yang diturunkan oleh generasi sebelumnya like or dislike begitu Bang. Ya itulah tugas kita Tan. Tugas kita untuk jadi jembatan antara orang yang hobi glorifikasi, abang-abang kita nih, abang dulu begini. Abdul itu Bang. Ya, abang Abdul ini abang dulu begini, sama yang di bawah yang paham tren, Pak. Ya, ya. Nah, tugas mau nggak kita bangun jembatan itu? Nah, Itu dia. menurut gua sih kalau kita mau bangun jembatan itu sih kita ya mungkin costly, mungkin capek, mungkin nggak ada untungnya. Nggak disukai. Nggak disukai, tapi ketika lu bikin jembatan itu, lu bisa ngasih tahu ke Abdul ini, abang dulu ini, bang trennya gini loh bang. Terus lu bisa ngasih tahu yang di adik-adik, pengalaman abang kita begitu loh. Jadi kita bisa jadi hubnya gitu. Ya. Itu mungkin pilihan yang lebih wise kalau seandainya kita mau masuk, dan gua rasa ini berlaku di dunia manapun loh ya. Bukan cuma politik Bukan berarti. cuma politik, profesional, startup, bisnis, sosial gitu. Karena kita mulai berpindah generasi secara Iya besar-besaran gitu, nih, Bang, ya. dan kita itu akan ini bahayanya menurut gua. 2024 nanti kita akan memilih orang yang akan jadi presiden yang mayoritas pemilihnya itu nggak dari generasi dia loh. Kalau lah sampai nggak relate nih barang, Itu dia. itu akan jadi persoalan berat tuh. Politician goes where the voter are itu nanti 2024 Jadinya harus. kalau seandainya makin banyak jembatan yang kita bangun, makin selamat nih. Ya, mudah-mudahan lewat inilah.com, mungkin lewat teman-teman konten kreator lain gitu. Yap. Menjadi jembatan itu mungkin politisi lain, parpol juga gitu. Jadi kalau banyak yang bangun jembatan itu, ini ada generation gap loh antara presiden terpilih nanti. Lu lihat aja usia-usianya tuh sama anak-anak yang mayoritas nih, adik-adik nih. Sekarang pada maksain kok Bang lah, so di media sosial tuh so dimudah-mudahin Itu gitu. kadang-kadang kan terjebak konten, Pak. Ada juga teorinya terjebak konten. Jadi karena mereka takutnya gue takut gue nggak relate aja. Iya. Nah itu Secara yang kebijakan apalagi ya. itu yang lebih mengerikan, Pak. Ya. Dan kalau nggak ada yang mau ngerjain itu, Tan, wah capek sih Tan kita ngelihatnya. Kita chaos mulu. Ya apapun modelnya ya, lu mau di luar, mau di dalam. Abdul ini kan di luar di dalam, Pak. Ya kan? Di mana-mana Abang Iya. dulu ini, Bang. Iya, Terus iya. yang Saidit juga di bawah gitu. Iya. Yang di usia muda gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah obrolan Sultan lu ini bisa menjembatani itu. menjembatani. Ya karena kalau
ya dari sini bikin begini, di situ bikin begitu. Selamat Pak kita Pak. Dan semuanya juga punya value yang sama, bisa selamat. Ya selamat. Terlepas apapun pilihan politiknya, partainya, apapun ya pasti kita harus ngobrol aja. Terakhir deh Bang, buat anak-anak muda nih mungkin yang apa ya, tadinya nggak peduli mungkin Bang, kayak alah males nih politik, gue mendingan kerja, healing lah apa segala macem. Minimal value apa yang bisa mereka pegang buat 2024 nanti Bang. Gue sepakat banget kekhawatiran lu, takutnya supply demokrasinya memberikan pilihan-pilihan yang nggak ngerti situasi. Kita sebagai demand yang memilih juga nggak ngerti ini orang. Ngomong Akhirnya apa apa? ketemu ya. Politik uang berjalan, politik agama, SARA dan lain-lain sebagainya. Ini bahaya Bang. Apalagi kalau terjadi seperti 2019 diduplikasi di 2024. Ini bahaya Bang. Iya, entah binatang apa lagi ya. Kemarin kan Gua nggak bilang begitu ya, Bang. Cebong kan. Itu Iya. lu bayangin di dalam buku sejarah tahun 2035 tuh dibahas pemilu 2019. Terbagi 2 bagian. Cebong Kampret dan kampret. cebong Itu gitu. dia. Ya kalau menurut gue sih lagi-lagi yang tadi lu mungkin boleh nggak suka sama partainya, lu boleh nggak suka sama tokohnya, tapi lu jangan benci politiknya. Jadi dimanapun teman-teman nanti mengambil pilihan, ya kalau seandainya ya gue yakin dengan teknologi hari ini lu bisa lebih mudah untuk kontak orang-orang. Ya, lu tinggal DM, lu tinggal mention kata-kata yang di-tweet juga bisa. Nggak mungkin nggak dilihat gitu. Ya walaupun ada admin ya, tapi admin kan juga suka nggak suka Melaporkan. ada report, ya kan? Report ketua gitu Iya, kan, iya. report bang begini gitu. Jadi ya manfaatkanlah ke privilege teman-teman hari ini yang mungkin dulu gua nggak dapat, Iya. ya atau lu mungkin kan di fase menjelang hari ini gitu kan. Jadi ya kalau seandainya teman-teman masih sayang bangsa ini ya jangan benci hal ini gitu. Karena jujur gue melihat gue kan masuk politik juga setelah mencoba banyak hal gitu loh Tan. Sudah di profesional, sudah di bisnis, sudah di sosial gitu. Ya pada akhirnya gue ngeliat ujung perjalanan itu politik gitu. Ya gue masuk lebih cepat aja gitu. Ya. Dan lagi-lagi ya nggak ada jaminan, nggak ada jaminan lu masuk lebih cepat lu lebih hebat. Nggak Ya. ada jaminan lu masuk lebih lambat lu lebih melarat gitu enggak Ya. gitu. Tapi ini adalah soal dimana lu punya panggilan aja. Jangan maksain diri, nggak semuanya juga berpolitik gitu. Karena kalau semuanya berpolitik nggak ada yang ngurus profesional Pak nanti Pak. Indikator panggilannya gimana Bang? Lu cuman diri lu yang bisa sih Tan. Oke. Jadi Berumusnya. iya cuman diri lu yang tahu lu. Maksud gue kayak lu lagi duduk mungkin atau lu lagi sholat atau lu lagi Tiba-tiba lu 2019 terpanggil iya, gitu Bang. atau juga kayak gue tuh masuknya 2015 awalnya. Tapi masih main-main doang nih, masih berkawan-berkawan doang nih, nyumbang-nyumbang aja misalkan. 2017 baru gue tinggalin semuanya, kayaknya udah waktunya gitu. Jadi kalimat itu cuma lu yang tahu Pak. Oke. Jadi kalau dalam bahasa ininya hidayah kali ya, atau ilham atau calling Anugerah itu, ya? iya Oh, itu iya. dan itu tergantung lu juga sih. Kalau lu tetap berusaha mencari lu pasti dapat. Tapi kalau nggak cari ya nggak apa-apa juga gitu. Mungkin lu dapatnya kayaknya udah waktunya nih gua resign dari kantor untuk bisnis. Kan juga gitu calling Iya, modelnya sama kan. juga. Ya ada juga mungkin kayaknya udah waktunya nih gua tinggalin semuanya, gua ke masjid aja jadi ustadz. Sama aja kan. Iya, Jadi nggak ada bedanya sih menurut gua. Iya, iya. Dan yang tahu Termasuk ke politik juga ya sama termasuk gitu. ke politik. Yang tahu atau udah waktunya nih gua menikah gitu. Ya kan? Iya. Ya, itu kan cuma lo yang tahu. Jadi bagaimana teman-teman ngobrol sama diri teman-teman sendiri gitu, instead of judging orang lain, ya. Itu sih yang menjadi ya pada akhirnya kalau semuanya berpikir ngelihat diri sendiri Tan, menurut gua mungkin ngaturnya lebih enak ya. Ya, Oke. ya, lebih gampang gitu loh. Iya, iya. Ya, tapi kan nggak semuanya pengen ngobrol sama dirinya. Karena kan berkaca itu pahit, Pak. Dosa nampak. Ini jadi banyak motivasinya di akhir-akhir gini. Enggak, ini soal personal nih. Oh, personal, Ini iya. personal. Agak nih. dalam nih. Iya, personal nih karena ya mungkin ya gue nggak dalam posisi banding-bandingin ya, tapi mencari politisi muda itu terutama perempuan ya, Pak. Itu PR sekali. Ya, itu PR sekali. Dan Itu ada banyak diskusinya, ada sistemnya, budayanya, segala macam. itu PR banget. Jadi terutama teman-teman yang perempuan ya kalau masuk politik apapun partainya gue pasti dukung.
Kalau perempuan. Kalau perempuan, karena banyak banget kita nggak relate Pak. Iya. Ya kita nggak relate gimana ngomongin anak, Iya, datang bulan, kita nggak tahu tuh Masalah gimana model stunting kebijakannya lah, apalah, gitu kan. segala macem, ya. Ya, bisa aja kita sok-sok ngerti gitu loh Pak, tapi kan tetap aja Iya. harus orang yang relate gitu. Kira-kira begitu bro, udah habis nih kopi gua nih. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Faldo. Siap Pak Sultan. Semoga Semoga jadi bisa- sultan. Sultan dan Mawangsa lah. Amin. Amin. Udah nyebut alamat gua. Sekali lagi terima kasih Bang Faldo, terima kasih yang udah menyaksikan. Semoga apa yang dibicarakan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa saksikan episode lainnya di Obrolan Sultan di channel YouTube inilah.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Faldo. Thank you.